Jadi tadi ini untuk memperjelas lagi ya, untuk balok itu kita G ya teman-teman, girder. Jadi kita bilangnya girder aja. Dan untuk kolomnya yang K, kita jadi bisa bikin K aja kayak gini dimensinya. Jadi kita sekarang langsung buka e-tabs-nya teman-teman. Kita bisa langsung buka e-tabs. Oke. Nah, kita sekarang bisa define, kita edit dulu, kemudian interactive database. Jadi teman-teman creative people bisa buka ini, edit interactive database. Nah, kemudian bisa di property definition. Property definition, kemudian frame section properties. Untuk yang concrete rectangular. Jadi buka ini dulu teman-teman. Jadi buka yang concrete rectangular dulu. Jadi kita mau masukin semua dimensi ke sini. Kita klik OK. Oke, nah di sini teman-teman creative people bisa klik yang Excel, kemudian send table to Excel. Jadi bisa klik yang ini. Nantinya dia akan membuka book baru di Excel-nya. Oke, sorry sebentar. Nah, nanti teman-teman bisa buka book yang baru di Excel. Kita akan masukin ke sini, teman-teman. Akan masukin ke sini si material property frame section tadi. Jadi kita bisa select aja. Ini kita select aja semuanya. Kita select semuanya. Oke, kita copy, kemudian kita buka si tadi yang dari e-tabs book yang dia buka baru, kita paste aja. Oke, kemudian dia akan muncul seperti ini nanti, teman-teman creative people. Setelah itu nanti kita bisa langsung buka e-tabs-nya lagi. Kita balik ke e-tabs lagi, teman-teman creative people. Balik ke e-tabs-nya lagi. Kemudian dari Excel, kita retrieve table-nya. Jadi kita balikin table yang tadi. Jadi table yang book tadi nggak usah kita save, nggak usah kita papain, cukup kita copy paste aja. Kita copy paste aja ke dalam sini tadi, dimensi-dimensi kita. Kemudian kita buka e-tabs-nya, kemudian Excel, kita retrieve table from Excel. Jadi kita retrieve. Nah, nanti dia akan muncul kayak gitu ya teman-teman creative people. Akan muncul kayak begini. Oke. Setelah itu kita klik done. Oke, kita klik yes ya. Sorry, kita close dulu. Kemudian ini kita klik apply to model. Kita klik apply to model. Jadi akan masukin ke modelnya dulu, model yang kita lagi mau buat sekarang. Nah, baru kita klik done. Nah, itu nanti udah selesai teman-teman. Tapi kita nggak selesai di situ dulu. Kemudian kita klik lagi edit lagi si interactive database. Nah, masih di property definition, di frame section properties. Nah, sekarang kita mau bedain mana yang beam, mana yang kolom. Jadi kita mau bedain kayak gitu teman-teman creative people. Kita akan bedain karena nanti untuk material rebarnya, tulangannya, ada yang untuk kolom, ada yang untuk balok. Jadi kita bisa concrete beamnya kita klik dulu, reinforcing untuk yang balok ya. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, kemudian untuk Excel-nya kita bisa send table to Excel lagi. Jadi kita kasih kirim Excel untuk kita isiin. Oke, udah muncul ya teman-teman book satunya kayak gini. Nah, itu kita bisa buka tadi Excel kita. Nah, kemudian kita pilih yang baloknya aja. Jadi yang cuma yang G-nya aja, kodenya, kode namanya girder aja. Jadi kita pilih ini, kemudian kita pilih seperti ini ya teman-teman. Jadi cuma yang girder dari balok anak sampai balok induknya kita copy ke sini. Kita bisa klik ke sini. Oh sorry, sebelumnya kita copy-nya jangan semuanya. Kita copy ini aja. Kemudian kita ke Excel training, kita ke book satunya, dan kita paste. Nah, kayak gini teman-teman. Dan untuk longitudinal bar materialnya kita input sendiri. Itu yang FY 420. FY 420 MPa. Itu ya. Jadi kita udah masuk. Kemudian kita copy untuk di longitudinal atau tulangan lentur maupun di tulangan sengkangnya. Kayak gitu teman-teman creative people. Kemudian untuk top cover, bottom covernya kita bisa ikutin aja. Sebetulnya kita bisa pilih nanti misalkan mau 40 selimut ditambah nanti tulangannya berapa, tapi nggak apa-apa, kita untuk sementara kayak gini dulu.
kemudian baru di top I sampai ininya kita 0, karena kita nggak akan modifikasi tulangan balok kita nggak akan modifikasi dulu teman-teman Creative People. Oke, kita sekarang balik ke Excel-nya, kemudian kita retrieve, kita ambil lagi Excel yang udah kita isi. Oke, langsung kita apply itu model aja. Nah, kita udah apply ke modelnya. Nah, kemudian kita baru nanti yang kolomnya kita edit manual aja, biar nanti lebih dipahami juga. Jadi kita define, kemudian section properties, kemudian frame section. Nah, ini si kolomnya yang K500, 700, dan K600, 800 kita modify teman-teman Creative People. Kita modify, kemudian reinforcement-nya kita edit dulu. Nah, ini kita lihat ya, untuk rebar materialnya kita pakai FY 420 MPa, dan confinement-nya, size-nya kita juga pakai 420 MPa, desain type-nya udah kolom bener, dan cek desainnya itu kita untuk to be design ya. Jadi kita untuk didesain nanti kolomnya, jadi kita nggak mau ngecek dulu sekarang, karena kita belum ada desainnya. Kita untuk didesainkan items dulu, jadi kita klik OK. Oke, kemudian untuk yang kolom 600-800 kita bisa modify. Kemudian reinforcement-nya kita edit. Nah, di sini di longitudinalnya FY 420 MPa, dan untuk confinement-nya atau size-nya di FY 420 MPa, teman-teman Creative People. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dan reinforcement to be design. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, baru setelah itu kita bisa mulai nih teman-teman, kita bisa mulai untuk define selanjutnya. Yang selanjutnya mau kita define apa? Kita define dulu si diafragmanya. Jadi diafragma yang kita akan gunakan itu yang semi rigid, teman-teman Creative People. Kita bisa klik define, kita klik diaphragm, jadi kita mau pakai semi rigid yang akan kita assign nanti. Oke, kita terus modify ininya, kemudian kita klik jadi semi rigid, jadi dia nggak rigid tapi kita bikin semi rigid untuk mengaccount kondisi existing struktur kita tuh, kalau dia nggak akan full rigid ke kaku satu jadi satu kesatuan gitu teman-teman, kayak udah dijelasin minggu lalu ya, kita kira-kira kayak gitu. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu baru kita define untuk si plat lantainya teman-teman. Kita bisa define plat lantainya, define section properties, slab section. Kita bisa klik slab section. Nah, ini yang slab 1 kita bisa modify aja biar lebih cepat. Kita modify, kemudian kita rubah namanya jadi S120. S120, kemudian kita slab materialnya itu si FC30 ya, FC30 betonnya. Kemudian kita modelkan akan sebagai membran, kemudian kita pilih jadi thickness-nya 120 mm. 120 mm teman-teman, kemudian propertinya S120 namanya membran ya. Oke. Ini bisa kita edit dulu warnanya jadi warna hijau aja. Jadi warna hijau, oke, kalau klik oke. Baru setelah itu kita akan karena kita akan ada model tangganya kita akan modelkan sebagai one way slab teman-teman Creative People. Jadi kita akan copy properti ini, kemudian kita bikin aja namanya S200 stair. Jadi untuk tangga itu nanti kita akan buat jadi dia one way slab tebalnya 200 mm teman-teman. Jadi kita akan masukin di sini dia membran juga, tapi kita akan klik di sini, kita checklist use special one way load distribution. Kita akan pakai one way slab untuk di situ, kemudian thickness-nya 200 ya. Kita pilih thickness-nya 200. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa langsung mulai modelin aja teman-teman, biar nanti nggak habis waktunya. Jadi kita bisa mulai dari lantai level 1 atau base dulu ya, cara penjepitan. Sorry, maksudnya dari level 2-nya. Jadi setelah di atas base kita mau assign kolom-kolomnya. Nah, ya teman-teman Creative People sambil cek juga dana strukturnya supaya nanti nggak bingung. Jadi seperti yang tadi kita udah tentuin ya, kita bakal pakai dimensinya dipisah lantai 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10. Jadi kita bisa assign dari sekarang. Jadi dia grid yang yang pertama adalah yang B ya. Jadi satu garis B itu akan kita modelin si kolom-kolomnya. Oke, kita sekarang klik ini.
sorry, tabs-nya belum kelihatan ya teman-teman. Oke, kayaknya tabs-nya belum kelihatan. Nah, jadi kita bisa quick draw column. Kemudian kolomnya kita tadi yang untuk lantai 1 sampai 5 kita yang kolom 600 800 ya teman-teman. Jadi kolom 600 800 kita bisa bikin sepanjang si grid B ini sesuai dengan angkanya ya, angka gridnya. Jadi di 1, kemudian di 3, 4 sampai seterusnya ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman Creative People bisa lihat ini di grid D selanjutnya. Di garis D bisa sambil lihat dia di PDF-nya untuk dilihat semua. Dan jangan lupa ini one story dulu ya. Ini one story dulu karena nanti kita akan replicate untuk di lantai selanjutnya. Jadi kita assign dulu. Jadi kayak gini ya teman-teman. Dan selanjutnya di grid garis as F-nya. F-nya kita klik. Kita buat kolom-kolomnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman Creative People ada yang nanya, ada yang bertanya kayak kenapa sih orientasi kolomnya kayak gitu? Jadi kita buatnya di sini, kita di sininya kan berarti yang 800 ya, kemudian di sini 600 gitu. Mungkin ini nggak terlalu skala gambarnya. Nah, kenapa kita buat dia untuk di sumbu X-nya kayak gitu teman-teman? Kenapa kayak kita buat kayak gini? Padahal struktur kita kan memanjang ke sini kayak gitu. Nah, seperti yang expert tadi udah bilang teman-teman di awal, karena kita kan mau pakai rangka pemikul momen khusus, jadi kita nggak pakai shear wall untuk bantuan untuk penahan juga harus optimal teman-teman penempatan geometri strukturnya. Nah, kalau misalkan teman-teman creative people mungkin yang kemarin kita udah bahas sumbu kuat sumbu lemah itu, kita mau buat kolomnya seperti ini orientasinya misalkan ya. Nah, tentunya kan dia punya inersia yang lebih kuat ke arah si Y-nya gitu kan, di arah sumbu Y-nya kayak gitu. Di inersia di Y-nya istilahnya. Dan X-nya dia akan semakin lemah gitu tentunya. Kalau misalkan kita kasih kolomnya kayak gini. Jadi kenapa kita rotate? Kita rotate karena kita pengen ngebantu nih, kita pengen ngebantu si sumbu lemahnya. Kita pengen kasih kekakuan ke dia untuk di sumbu lemahnya. Nah, kalau mungkin misalkan kita pakai shear wall, itu kita bisa aja kita taruh di sumbu lemahnya teman-teman creative people. Mungkin juga sering lihat ya gedung-gedung hotel yang tipis banget atau apartemen yang ternyata tipis tapi memanjang. Nah, biasanya mereka akan taruh shear wall di sini kayak gitu teman-teman creative people. Nanti kolomnya bisa ngarah ke sana untuk yang membantu di arah Y-nya. Jadi untuk arah X-nya dibantu shear wall misalkan kayak gitu. Nah, tapi di sini yang expert mau ajarin, mau untuk training kita sekarang, kita akan buat, kita rotate teman-teman. Jadi si kolomnya kita akan buat kayak gini, karena kita nggak dibantu sama shear wall kayak gitu. Jadi istilahnya untuk membantu kekakuan strukturnya nanti. Jadi kita nggak bikin yang timpang banget di satu sumbu. Di satu sumbu dia kekakuannya kecil banget. Jadi dia istilahnya oleng. Mungkin periodenya di arah Y sama X itu periodnya akan jauh banget. Misalkan periodenya si Y itu kaku banget, dia jauh lebih kecil dari si TX jauh banget misalkan. Itu jangan sampai. Jadi karena kita pengen optimal teman-teman creative people. Jadi kita kayak gitu ya untuk tadi penjelasan singkatnya kenapa geometrinya kayak gini teman-teman creative people. Nah, sekarang kita mau lanjut ke lantai selanjutnya. Kita nggak bikin baru lagi kita nggak assign satu-satu lagi teman-teman creative people. Kita akan pakai replicate. Jadi di escape aja untuk penempatan kolomnya. Kemudian kita akan select satu semua ini. Oke, kita akan select ini ada 18 frame ya, 18 kolom. Jadi kita bisa select semua kolomnya. Oke, sebelum itu sorry, kita bisa clear dulu. Jadi kita set view option dulu. Kita bisa di sini ya.
klik yang ini, set display option atau control W. Nah, itu di join objeknya kita matiin dulu teman-teman. Jadi kita uncheck dulu ya, kita jangan tunjukin dulu objek untuk join di struktur kita. Jadi kita uncheck aja dulu. Kita klik OK. Kita klik OK, kita select semua kolomnya. Kita select semua kolomnya ada 18 frame ya. Ini kita bisa cek di kiri bawahnya ada 18 frame. Kemudian kita bisa replicate atau kita pakai CTRL R. Jadi kita bisa pakai itu shortcutnya atau edit replicate. Jadi ini ada Ctrl R ya. Nah, kita pilih yang story teman-teman. Story-nya kita pilih. Nah, kita akan lanjutin dari level 3 ke level 5 teman-teman Creative People. Jadi dari level 3 ke level 5 akan kita copy dia semua kolomnya kayak gitu. Nantinya pun untuk yang si kolom-kolom selanjutnya itu akan dari yang si 6 sampai 10 kayak gitu teman-teman Creative People. Jadi kita klik apply. Nah, kita bisa dicek nih level 3, 4, 5-nya, jadi itu bisa dicek. Ataupun kalau mau ngecek dari elevation view-nya, kita bisa klik elevation view, apply. Nah, ini jadi dari level 5 kolomnya sudah berdiri semua teman-teman Creative People. Kayak gitu, jadi kita mau pisahin levelnya. Oke, setelah itu kita bisa ke plan view lagi, balik lagi ke plan view, kita bisa pilih level 6 teman-teman Creative People. Oke, kemudian kita bisa assign lagi si kolomnya, namun dengan dimensi yang beda ya. Untuk yang level selanjutnya kita pilih yang K500 700 teman-teman Creative People. Jadi kita bisa pilih K500 700, kemudian tadi kita assign dulu satu persatu di as-nya B ya, assign satu-satu. Kemudian di selanjutnya di as D, garis D, kita assign lagi. Oke, kemudian F. Oke ya, jadi kita udah assign nih kolom-kolomnya. Nah, baru kita replicate lagi teman-teman Creative People. Kita replicate lagi, kita select lagi nih. Ini juga jangan lupa one story. Kita select aja teman-teman. Seperti yang kita lihat ada 18 frame ya, jadi udah semuanya ke-select di satu lantai ini. Baru kita Ctrl R lagi. Kita edit, kemudian replicate. Kita replicate story-nya, kemudian tadi dari level 7 sampai di roof ya. Jadi sampai nanti di atap ke bawah itu dia akan berdiri kolomnya. Jadi nanti kita apply dulu. Oke, jadi udah 7 sampai roof ya. Nah, jadi teman-teman Creative People bisa cek di sini. Nah, jadi sistemnya ETABS itu, teman-teman Creative People, mungkin kalau ada yang agak bingung tadi, dia, misalkan kita punya level roof. Nah, nanti dia, kalau kita assign kolom di level roof, dia akan berdiri ke bawah gitu. Dan seterusnya. Jadi level 10 juga dia akan ke bawah. Jadi makanya tadi kita kenapa startnya dari level 2. Level 2 karena dia akan mulai begini teman-teman Creative People. Jadi dia akan turun ke bawah kalau kita assign gitu. Jadi biar sekedar penjelasan ya teman-teman. Jadi nggak bingungin kayak gitu. Oke, kita bisa lanjut ke balok-baloknya. Jadi kita udah jelas ya teman-teman tadi untuk assign kolom-kolomnya ya. Nah, sekarang kita bisa mulai dari level 2 lagi untuk balok-baloknya. Nah, kita bisa cek dulu nih teman-teman si PDF kita tadi untuk si dena strukturnya. Sorry, kita stop share bentar. Nah, jadi kita bisa cek tadi. Nah, kita mau assign baloknya di mana sih teman-teman? Kita bisa yang untuk balok utamanya kita bisa di sesuai gridnya dulu teman-teman. Jadi yang dia akan mering si baloknya. Jadi pertama di sini, dan selanjutnya di sini. Jadi yang dia sesuai dulu sama lajur-lajur si kolomnya. Itu yang utamanya dulu teman-teman. Nah, dan untuk lift-nya, untuk elevator nanti kita akan buat jadi void.
Jadi dia akan ada void-nya nanti untuk lift. Nah, di situ kita bisa bikin di sini satu balok, di sini satu balok, ini sekitar 3 meter, teman-teman. Nanti di sini juga ada tangga darurat ya, tangga darurat di sini. Nah, ini di sini 2 meter. Oke, jadi nanti kita akan bikin balok-balok itu dulu, kemudian baru kita bikin balok-balok anaknya, teman-teman Creative People. Jadi bisa bikin di sini. Ini balok anak, ini juga ada balok anak. Di sini nggak usah ada balok anak lagi. Ini kita bikin balok di sini, kita bikin balok di sini, dan di sini juga. Nah, ya, dan di sini nanti juga kita bikin satu balok untuk dia ngejemput tangga kita nanti. Jadi ada tangga yang kita jemput, kita pilih satu, ya kita akan buat balok di sini nanti. Nah, dan di sini juga ya, ini ada tangga darurat nih teman-teman. Jadi kita di sini. Nah, di sini jaraknya sekitar 2,5, teman-teman Creative People. Jadi di situ. Baru nanti di cantilevernya. Ini cantilever. Sorry, ini tadi belum ada baloknya ya. Cantilever. Balok anaknya juga boleh terusin aja cantilevernya. Kita buat kayak gitu. Baru nanti si list plangnya jadi yang dia akan ini plat cantilever. Jadi ini kayak plat cantilever teman-teman. Baru nanti si ada baloknya nih kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi bisa langsung kita modelin aja. Kita langsung modelin aja, teman-teman. Kita bisa buka e-tabs-nya. Nah, kita bisa buka e-tabs-nya. Kayak gini ya. Kemudian kita pilih di sini ya. Di draw beam column or brace. Jadi ya kita akan manual dulu nih, sensi baloknya. Kemudian propertinya kita rubah teman-teman Creative People. Jadi G 400 800. Jadi untuk lantai 1 sampai lantai 5 nantinya. Kita pakai G 400 800 teman-teman Creative People. Jadi bisa kita langsung mulai aja modelin. Dari sini dulu ya. Kita modelin. Dan setiap modelinnya harus hati-hati. Jadi dia harus pas di grid point-nya, di titiknya. Kita akan nyambungin dia titik per titik. Akan nyambung si strukturnya. Jadi kayak gini teman-teman. Kita grid point B. Oke. Jadi kita terus-terusan dia harus ketemu gridnya. Jadi ketemu poinnya. Itu kita nggak boleh sampai miss ya teman-teman Creative People. Jadi kita harus sampai poin-poinnya, karena kalau kita nggak pas nanti dia nggak gantung, jadi nggak ketemu sama kolom-kolom. Oke, kemudian poin F. Diterusin aja teman-teman. Jadi yang sambil bikin langsung diklik aja semuanya, dipilih ring aja balok-baloknya. Oke. Ini bisa dilanjutin ya cantilevernya. Oke, ini juga terusin yang dari D-nya. Oke. Nah, baru nih kita yang cantilevernya ya diterus-terusin semua. Kita bikin. Oke. Harus hati-hati ya teman-teman Creative People supaya nanti nggak sampai salah modelnya dan nggak muncul warning message-nya. Oke. Nah, kalau udah setelah itu baru kita nanti akan assign si balok-balok anaknya teman-teman Creative People. Nah, jadi kita akan assign balok-balok anaknya, kita skip dulu. Nah, baru kita assign-nya, kita tetap pilih yang ini. Tapi sebelumnya kita nyalain dulu nih fitur-fitur di sini. Jadi kayak istilahnya kalau kita lagi ngegambar pakai aplikasi itu kan nanti ada midpoint, ada perpendicular. Jadi kayak gitu-gitu itu bisa kita nyalain di e-tabs teman-teman.
Jadi kita bisa nyalain aja semua fitur di kiri bawah ini. Teman-teman bisa lihat matanya ke kiri bawah. Itu fitur-fitur yang kita bisa pakai, teman-teman. Kita bisa pakai, teman-teman, untuk nanti mau gambar, istilahnya kayak free draw gitu. Jadi kita nggak ngegambar di atas grid, istilahnya kayak gitu, teman-teman. Nah, baru kita klik lagi beam atau ininya, elemen si baloknya. Kita pilih G250-500. Jadi kita pilih G250-500. Nah, kita akan pilih dari mana sih si balok anaknya. Kita akan dari midpoint. Jadi dari tengah-tengahnya, dari tengah-tengah si satu bentang tengahnya itu kita akan kasih si balok anaknya ya. Jadi kita akan pilih. Nah, ini midpoint ya. Ini juga midpoint. Kita bisa mulai aja dari sini. Mungkin kita bisa ambil zoom dikit. Kita bisa midpoint dari sini ya. Midpoint perpendicular itu tegak lurusnya. Kemudian dia akan menerus nih. Menerus sampai si midpoint lagi. Kemudian perpendicular. Kayak gitu, teman-teman. Jadi diterusin aja. Ini juga midpoint, perpendicular. Nah, tapi karena yang di kanan ini akan ada elevator dan tangga, kita skip dulu aja, teman-teman creative people. Di sini juga, nih nanti kita akan lanjutin baru habis itu. Jadi yang tangga kita kosongin dulu. Di sini midpoint-nya. Oke. Nah, ini juga kita bisa mulai dari A2 ya, yang di bawah. Oke. Nah, kita habis itu bisa lanjut bikin list plan-nya, teman-teman. Jadi kita buat dari grid point-nya, kita buat untuk balok list plan-nya. Oke, udah ya. Nah, setelah itu baru kita akan bikin nih si plat untuk ngejemput tangganya. Balok untuk ngejemput tangganya dulu. Jadi kita bikin dulu nih sesuai yang ini sama apa expert bikinin ya si di annotate-nya. Jadi kita teman-teman creative people bisa lihat di grid 2 ketiga. Grid 2 ketiga itu nanti ada midpoint di sini. Ini kita untuk mempermudah kita nih, midpoint di sini kita tarik, teman-teman creative people. Perpendicular ke atas. Kita tarik kayak gitu. Oke, udah kebuat ya. Nah, kita stop dulu di situ, teman-teman creative people. Kita escape dulu. Nah, baru kita akan bikin balok utama untuk nanti void-nya si lift-nya, teman-teman. Kayak tadi yang expert bilang 3 meter ya. Caranya pakai apa? Kita bisa di replicate juga, tapi dengan jarak. Kita akan replicate secara jarak. Kayak gitu. Jadi kita bisa select ini, select balok ini, kemudian kita edit, kemudian replicate, kemudian kita bikin DY, karena kita akan sumbunya Y ya, kita mau geser dia ke bawah. Kita bisa geser dia ke bawah. Nah, kalau di tabs, kita mau ke bawah, kita kayak sumbunya ya, teman-teman. Jadi dia minus, dia akan minus. Minus 3, berarti 3 meter. Jadi kita bikin minus 3. Nanti dia numbernya 1, karena kita mau satu balok aja, kemudian kita klik apply. Nah, nanti dia akan muncul ya, kayak gini. Akan muncul baloknya. Kayak gini, teman-teman. Kemudian setelah itu, baru yang bawahnya, kita select yang balok bawahnya nih, yang di grid 5 ya, pas 5, kita bisa select. Kemudian kita geser, kita copy 2 meter, teman-teman creative people. Jadi 2 meter ke atas, karena di ke atas nilai D-nya positif tentunya ya, kayak gitu, teman-teman creative people. Baru kita klik apply. Kayak gitu. Oke. Baru setelah itu kita akan modelin si balok untuk dijemput tangga daruratnya. Kayak sesuai yang tadi udah expert bilang nih, di sini ada balok untuk si tangganya. Kita pakainya yang G250 ya. Kemudian kita akan jemput dari midpoint di sini. Jadi A5 midpointnya yang di sini ya. Kita ambil dari sini. Kemudian kita bikin di sini, teman-teman creative people. Perpendicular. Oke. Nah, oke, udah kebentuk ya. Sekiranya kita akan kayak gini. Nah, kemudian teman-teman creative people, kita bisa ini clear dulu. Kita akan mulai assign si plat lantainya. Plat lantainya akan kita modelin dulu. Jadi kita nggak copy dulu baloknya ke atas, tapi plat lantainya yang akan kita modelin dulu, teman-teman. Kita bisa
langsung dari sini si plat lantainya, atau dari sini juga boleh. Draw rectangular, kemudian kita bikin dulu yang 120. Jadi yang untuk lantai biasa. Kita bikin dulu yang lantai biasanya, kemudian baru kita copy semua teman-teman. Jadi dari ujung kita gambar ke sini ya. Oke, udah kebentuk ya teman-teman creative people. Oh iya, ini juga ada yang kelewat, sorry. Karena nanti kita mau bikin koridor ya, di kamar-kamarnya kita mau bikin koridor. Kayak yang teman-teman bisa lihat di sini. Kita kan ada koridor nih, teman-teman creative people, di grid sini. Jadi dari C ke D itu akan ada koridor, maka di as C itu juga kita harus bikin balok-baloknya. Jadi karena dia nanti akan nahan si pelat untuk yang terima koridornya itu. Oke, kita bisa ke sini teman-teman. Nah, kita bisa assign di sini untuk tadi ya, G400-800, kayak gitu. Kita dari sini koridornya teman-teman ya. Koridor dari C7 kita ketemuin jadi per asnya kita akan assign per as seperti balok induk gitu. Perpendikular, kemudian di sini. Kayak gini teman-teman creative people. Jadi kayak gitu ya untuk assign balok si koridornya. Jadi udah kebentuk nih struktur kita. Baru setelah itu teman-teman creative people kita bisa select lagi semuanya. Kita select semuanya di satu lantai ini. Kemudian untuk kita mau nge-meshing, bukan nge-merge. Jadi kita mau pisah si plat-platnya ini per frame yang ngegapit dia, jadi per kotaknya. Jadi kita akan edit, kemudian kita bikin dia jadi edit shell, kemudian kita merge, jadi kita pisah dulu nih teman-teman. Shellnya kita, bukan di merge, di divide. Jadi kita bagi kita seperti meshing plat gitu. Jadi kita divide. Kemudian kita akan pilih di cookie cut floor objects di selected frame-nya. Kemudian extend frame to shell edges-nya kita uncheck aja. Kayak gini, jadi kita cookie cut di floor object-nya aja. Lalu kita klik apply. Nah, dari sini nanti teman-teman creative people udah lihat nih, ini dia akan pisah-pisah. Kita pisah-pisah ya. Nah, untuk yang lift-nya, elevator, kita bisa buang aja. Kita buang karena dia akan jadi ini ya teman-teman, dia akan jadi void nantinya. Kita hapus saja yang di sini, yang expert kursornya tunjukin. Oke, kita buang di sini. Dan kemudian untuk yang tangga-tangganya kita rubah. Jadi caranya gimana? Kita select dulu tangga-tangganya. Kita select semua dua-duanya nih, tangga yang ini sama ini. Kemudian kita assign shell, kemudian slab section. Nah, itu kita pilih yang S200 stair. Jadi tangga. Jadi kita akan buat jadi one way slab itu tadi yang expert bilang teman-teman creative people. Kita klik apply. Nah, ini muncul ya nama-namanya. Kita bisa dimatiin aja nama-namanya ini. Kemudian kita pilih show undeformed shape. Nah, ini udah kebentuk ya teman-teman creative people. Jadi kalau teman-teman creative people lihat, dia arahnya kayak gini teman-teman. Nah, itu udah benar ya. Jadi itu udah benar karena dia akan ngebebanin dua balok yang nanti akan jadi tumpuannya dia. Jadi kalau kita lihat tangga gini, kan kayak gini, atau kan begini ya, Nah, nanti dia akan ngebebanin balok-baloknya. Nah, jadi ini akan jadi dua tumpuannya gitu. Dia akan jadi dua tumpuannya dan seperti halnya nanti ada bordes yang akan numpuin gitu. Jadi ada baloknya juga gitu. Jadi arah one way-nya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan masih salah, ada misalkan arahnya begini, nah itu diperbaiki karena balok yang akan terima bebannya, alur bebannya itu akan si balok yang jadi tumpuannya si tangga teman-teman creative people. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, kita bisa clear semua drawingnya. Oke, baru kita habis itu kita bebanin dulu teman-teman sebelum kita replicate ke lantai selanjutnya. Kita bisa bebanin dulu teman-teman creative people. Kita bebanin yang kamar-kamar hotelnya dulu. Jadi kita bebanin kamar-kamar hotelnya. Kita select aja nih yang kamarnya, tapi yang koridor jangan kesentuh ya teman-teman creative people. Kita select dulu, oke. Kemudian kamar hotelnya juga nih diselect, ini diselect, ini juga, kemudian sampai di sini. Tangganya juga jangan diselect ya teman-teman creative people. Jadi tangganya jangan diselect, ini juga.
baru di sini. Nah, jadi kira-kira kayak gini selection-nya. Teman-teman Creative People bisa lihat, koridornya nggak diselect, koridor public assembly yang di depan lift juga nggak kita select, karena itu nanti akan beban koridor. Nah, baru kita assign nih, kita assign bebannya, tapi nanti kita assign-nya nanti ya, kita akan assign-nya nanti, sorry. Jadi kita define dulu nanti load pattern-nya, tapi untuk sekarang karena kita modelin dulu, jadi kita nggak assign dulu ya, kayak gitu. Itu nantinya akan bebannya di sini LL-nya kamar hotel, di sini akan jadi LL koridor. Nah, dan nanti di tangga juga nih live load itu sama kayak koridor teman-teman. Itu 4,79 kPa. Jadi di bebannya sama kayak si koridor nanti ya. Oke. Kemudian kita bisa clear dulu semuanya. Oke. Kita bisa select ini, kita lanjutin balok dan platnya ke lantai 6, lantai 5, level 5. Jadi yang teman-teman bisa lakuin sekarang itu bisa di view ini. Kemudian kolomnya di-uncheck. Jadi kita nggak mau select kolomnya karena tadi udah di-replicate ya teman-teman Creative People. Jadi kolomnya kita matiin aja. Oke. Nah, kita bisa select ini semua. Kita bisa select semua nih. Itu kemudian kita CTRL-R atau edit, replicate. Nah, kita ke story 5 teman-teman. Tapi boleh juga ke story 6, nanti baru di story 6-nya kita rubah dimensi balok induknya, itu juga nggak masalah. Tapi kita sekarang boleh deh kita ke lantai 6 ya. Jadi kita ke level 6 dulu, biarpun nanti kita akan rubah dimensi baloknya. Tapi platnya nggak kita rubah. Jadi kita copy dari level 3 ke level 6. Kita apply. Oke, kita bisa cek nih teman-teman Creative People. Nah, di level 6 ini udah kebentuk ya. Tapi karena tadi kan kita mau bedain dimensi ya. Jadi balok-balok induknya akan kita rubah. Jadi yang 350 700. Jadi teman-teman Creative People bisa lihat di sini dengan cara di sini kita matiin dulu lantainya. Jadi kita pilih display option, kemudian lantainya kita matiin, floor-nya kita matiin. Floor-nya kita matiin. Nah, kemudian object assignment, kita klik object assignment dan section-nya kita nyalain. Section-nya kita nyalain biar tahu nih section strukturnya. Nah, kita bisa selekin nih teman-teman yang G400 800. Itu kita bisa select ya, harus hati-hati, jangan sampai salah selection-nya. Pelan-pelan aja, mungkin emang agak pusing karena banyak juga membernya. Jadi kita bisa di sini. Nah, jadi balok-balok anaknya jangan diselect ya teman-teman. Perlahan-lahan aja. Kemudian di sini juga ya, G400 800 diselect semua. Oke. Bisa dicek lagi ya, nih jangan sampai ada yang kurang di selection-nya karena kita merubah jadi 350 700 dimensinya. Jadi 400 800 250 500 ini jangan diselect, kita oh ya ini jangan diselect, sorry. Jadi yang list plangnya jangan diselect ya teman-teman. List plangnya jangan diselect semua. Oke. Jadi kita cukup G 400 800-nya aja teman-teman Creative People. Jadi bisa diselect ya. Di sini kemudian ada di sini ya. Kita bisa lihat jelas yang udah ke-select di mana aja, nanti dia akan ada garis putus-putusnya. Oke? Nah, kita akan assign, kemudian kita assign frame, section property, kita pilih tadi yang G350 700 teman-teman Creative People. Jadi kita apply. Oke. Nah, dia udah berubah nih, ya. Jadi dia udah berubah, nggak ada yang 400 800 lagi, tapi kita rubah balok utamanya. Kayak gitu teman-teman Creative People, kira-kira penjelasannya. Jadi kita bisa close di sini, kita close aja. Kemudian untuk selanjutnya kita bakal replicate lagi. Kita view dulu floor-nya. Kita view floor-nya, kita klik apply. Kemudian kita undeform shape-nya dinyalain aja. Terus kita matiin dulu tadi ya. Kita matiin object assignment-nya, section-nya kita matiin. Kita klik apply. Oke, dari sini dari level 6 ini, level 6 kita akan select
kita select, kemudian kita edit, kita replicate teman-teman. Kita replicate tadi sampai si story 10 aja, karena roof-nya akan dibedain ya. Roof-nya akan dibedain. Jadi kita boleh dari 7 ke 10. Dari level 7 ke 10 kita klik apply. Oke, dia udah muncul ya teman-teman Creative People. Ini bisa dilihat lantai 8, lantai 9, dan seterusnya. Kita bisa lihat sampai lantai 10. Nah, baru habis itu kita akan modelin yang di lantai roof-nya, teman-teman Creative People. Jadi kita akan modelin di lantai roof-nya. Itu kita bisa lihat dari sini. Nah, di roof-nya ini kita lihat nih. Dia ada dak betonnya. Jadi kita akan modelin si balok-baloknya dan plat untuk plat si dak betonnya. Kita bisa samain platnya yang S12 120 mm tadi kayak yang di lantai. Nah, tapi kita bisa masuk ke types-nya dulu. Kemudian kita ke atas di roof. Nah, di roof ini kita bisa show dulu kolom-kolomnya. Kita set display option. Kemudian kolomnya dinyalain. Oke. Nah, baru kita assign balok-baloknya teman-teman Creative People. Bisa pakai yang tadi ya, yang G350-700. Nah, kita bisa select di sini. Kita dilingkarin aja semua untuk ini, tapi dia nggak ada cantilevernya ya di roofnya teman-teman Creative People. Oke. Nah, dari sini juga kita bikin. Kemudian kita akan assign balok-balok selanjutnya di sini teman-teman. Dari grid 6 ya. Dari grid 6 kita assign. Oke. Dari sini juga dari grid 5 kita assign di sini. Nah, karena kan di sini nanti akan ada atap bajanya nih yang di sini. Jadi kita nggak akan assign platnya di situ, tapi kita mulai dari 4 sini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Untuk roof-nya udah jelas kita lihat. Kemudian kita baru assign nanti si platnya. Kita bisa lihat di sini ya. Dari grid 6, kemudian kita bikin kayak gini, baru kita bikin plat lantainya. Kita bisa draw yang manual ini. Kemudian kita bisa gambar dari sini. Sampai di sini. Sampai di ujungnya lagi teman-teman. Jadi dia L, bentuknya letter L gitu ya. Oke, baru habis itu teman-teman Creative People bisa klik seleksi slab-nya. Habis di select, terus di select juga si beam balok-baloknya, balok-balok yang merangkai dia. Nah, kita di situ bisa divide lagi shell-nya teman-teman. Jadi kita edit, kemudian edit shell, kemudian kita divide, kita bagi-bagi supaya per frame yang menggapit kayak gitu. Kita divide shell-nya, kemudian cookie cut ini ya, cookie cut floor object, add selected frame object. Kita apply. Oke, teman-teman, jadi kita bisa lihat jelas ya di sini. Dan di situ bisa kelihatan kalau di plat-platnya ini udah kepisah-pisah nih untuk balok-baloknya. Kayak gitu teman-teman Creative People. Jadi kira-kira kayak gitu untuk pemodelannya. Teman-teman bisa 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 lihat sendiri untuk si betonnya ya. Betonnya jadi kita udah dapat dulu. Kita bisa lihat kayak gini ya. Kalau kita 3D view, sorry. Nah, jadi kita dapat kira-kira segini strukturnya teman-teman. Oke. Nah, sebelum jauh lebih lanjut, kita define dulu. Kita bisa save dulu modelnya supaya nanti nggak ada. Oke, teman-teman. Kita bisa save dulu ya. Oke, kemudian kita kasih restraint-nya. Kita kasih restraint di
bawahnya. Jadi untuk taraf penjepitan di pondasinya teman-teman creative people. Jadi kita bisa plan view ke level 1 atau base-nya. Kita bisa pilih kayak gitu. Oke. Kemudian kita bisa select nih. Kita bisa munculin dulu join-joinnya. Jadi join objeknya kita munculin dulu, kita klik apply. Oke, jadi kita bisa muncul, baru kita assign si restraint join-nya. Jadi 18 join ya, 18 titik. Kemudian kita assign join restraint. Di situ kita select semuanya. Kita bisa lanjutin di jepit ini ya. Oke, kita udah dijepit strukturnya.